Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mohon, bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dalam memahami apa yang Bapa kehendaki dan rencanakan dalam diri kami melalui firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan di hari ini terambil dari Kejadian pasal 41, ayat 46 sampai ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkannya oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk memberi gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di saat ini berjudul, "Bekerjalah hari ini untuk hari esok." Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup hari ini tidaklah hidup untuk hari ini, melainkan hidup untuk hari esok dan masa depan kita. Karena itu, setiap orang dalam hidupnya haruslah mampu berpikir bagaimana ia harus hidup di hari ini demi kehidupan yang akan datang. Dengan berpikir demikian, orang tersebut akan bekerja dan melakukan sesuatu di hari ini untuk masa depannya. Keluarga Kristen yang diberkati, bacaan kita saat ini menjelaskan bahwa bagaimana Yusuf sebagai orang kepercayaan Firaun berpikir dan bertindak di hari ini untuk kehidupan banyak orang di masa depan. Dikatakan bahwa untuk menyikapi ancaman bahaya kelaparan yang akan terjadi di musim kering,
maka hasil panen 7 tahun kelimpahan tidak dihambur-hamburkan, melainkan disimpan untuk kepentingan masa depan ketika masa itu tiba. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam hal ini, cara kerja Yusuf harus dipahami sebagai upaya untuk memanfaatkan berkat Tuhan di masa kelimpahan dengan sebaik-baiknya dan tidak menghambur-hamburkannya untuk hal-hal yang tidak penting. Yusuf bekerja tidak hanya untuk hari ini, tidak juga untuk dirinya sendiri, melainkan ia menyediakan persiapan makanan bagi bangsa Mesir dan juga bangsa-bangsa lain yang terdampak bahaya kelaparan di masa mendatang. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, itulah kerja yang diberkati oleh Tuhan, yakni tidak berpikir dan melakukan pekerjaan untuk diri sendiri dan mencukupkan kebutuhan hari ini saja, melainkan juga kebutuhan kita di masa mendatang. Ya Tuhan, tolonglah keluarga kami untuk bekerja bukan untuk hari ini dan diri sendiri, melainkan untuk hari esok dan banyak orang. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.